Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan buat kalian yang sedang berpergian, selalu berhati-hati dalam memperhatikan keamanan. Karena seperti yang kita tahu, kecelakaan adalah hal yang tidak bisa terhindarkan. Terlebih kecelakaan saat berkendara. Bener banget tuh Bahkan dari data yang diungkap oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kambes Polri Bapak Ahmad Ramadan menyatakan selama operasi 2021 ada sebanyak 1.291 kasus kecelakaan di Indonesia, yang mana naik 100% dari tahun lalu yang hanya 566 kejadian. Salah satunya kecelakaan dalam berkendara dengan mobil. Wah, banyak banget ya. Bahkan baru-baru ini ada kasus kecelakaan yang terjadi di jalan tol penghubung Jombang dan Surabaya yang telah menewaskan salah satu artis tanah air kita, yaitu Vanessa Angel dan pasangannya Febri Ardiansyah. Berita ini benar-benar menyita atensi banget ya Media massa seperti portal berita, Instagram, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya dibanjiri oleh pemberitaan ini. Dengan pemberitaan mereka yang ada di mana-mana ini, pastinya nggak luput dari berbagai komentar netizen. Ada yang menanggapi berita itu dengan penuh empati, turut berbelasungkawa, dan ada juga yang mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Tetapi, ada juga nih yang menanggapi dengan berkomentar kalimat-kalimat negatif yang mana nggak etis untuk dibaca. Salah satunya nih, ada yang bikin gue rasanya kayak emosi banget pas baca komentarnya. Komentar gimana tuh Ini nih Chan, orang ini komentar di postingan yang ngebahas insiden kecelakaan itu. Katanya, dulu buat story menjemput rezeki taunya keciduk. Sekarang, buat story ada yang mau tahu aku kemana, langsung ke akhirat. Wah emang ya, mah bener netizen dengan segala komentarnya. Bisa-bisanya ya di situasi duka kayak gini, mereka tega berkomentar jahat. Tunggu Chan, lu kira ini udah paling jahat ya? Ada yang lebih dari itu. Nih, lihat biar lu nilai sendiri gimana. Kacau nih orang-orang, bener-bener gak ada etikanya dalam bermedia sosial. Mereka sama sekali gak punya empati ya sama insiden ini. Gue juga lihat nih banyak orang-orang memanfaatkan insiden kecelakaan ini untuk keuntungan pribadi mereka dengan menjadikannya insiden ini sebagai konten. Nah, kalian tahu nggak sih? Microsoft di tahun 2021 telah merilis laporan tahunan yang mana mengukur perilaku atau tingkat kesopanan netizen di 32 negara, termasuk Indonesia loh. Faktanya, negara dengan netizen paling nggak sopan di Asia Tenggara adalah Indonesia. Miris gak sih dengernya? Netizen Indonesia ini benar-benar darurat dalam hal beretika di medsos. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal beretika di media sosial nih ya. Yuk kita dengar pendapat dari salah satu mahasiswa mengenai kasus etika bermedia sosial yang sering banget terjadi. Check it out. Kalau menurut saya, etika dalam bermedia sosial itu sangat penting banget. Apalagi sekarang udah era modern, gini kayak semua itu ada di media sosial gitu. Jadi satu kesalahan pun bakal bisa diingat sama banyak orang gitu. Kalau misalkan etika kita dalam bersosial media itu buruk kayak gitu. Kalau menurut saya perlunya itu karena jejak digital tuh parah banget sih, apalagi zaman sekarang gitu, kayak semua hal kecil pun bisa digede-gedein gitu kalau jejak digital kita bisa kelihatan gitu. Apalagi kayak yang saya bilang tadi, di era modern kayak gini, bahkan misalkan kalau kita bikin status gitu pada tahun 2016, tahun sekarang pun bisa ketahuan gitu kalau misalkan etika kita di 2016 tuh buruk gitu. Jadi kita bisa dicap jelek sama orang. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa beretika baik dalam bermedia sosial. Terima kasih buat narasumber kita yang keren banget ini yang udah mau ngeluangkan waktunya memberikan pendapat tentang beretika di media sosial. Setelah gue dengar pendapatnya, gue setuju banget nih teman-teman. Kalau bermedia sosial itu harus ada etikanya ya guys. Kalian udah tahu belum nih apa itu beretika dalam bermedia sosial? Kalau belum, gue kasih tahu ya. Etika dalam bermedia sosial ini adalah aturan atau norma yang harus kita gunakan sebagai pedoman kita dalam menggunakan media sosial. Jadi, dalam bermedia sosial, kita harus tahu nih, apakah tindakan kita di media sosial ini sudah menerapkan pedoman tersebut atau tidak. Caranya gimana sih Chan beretika di media sosial itu? Contohnya tuh ya,
Jangan berkata kasar, provokatif, porno, mengatakan hal yang menyinggung SARA. Jangan juga memposting hoax dan menggunakan karya seseorang yang memiliki hak cipta tanpa izin pemiliknya. Wah, bener juga ya Chan. Kalau kita dalam bermedia sosial nggak dilandasi dengan etika, bisa-bisa media sosial menjadi bumerang bagi kita yang seharusnya media itu untuk membantu masyarakat dalam persoalan sosial politik secara jernih dan objektif. Malah menjadi ajang perseteruan yang nggak ada ujungnya. Lo penasaran gak sih apa sih penyebab orang-orang ini bisa berkomentar jahat semudah itu? Ini karena adanya kemudahan dalam mengakses dan menggunakan media sosial yang tanpa kita sadari malah menjebak kita dalam penurunan etika. Apa mereka nggak pernah mikirin dampaknya ya ke depannya kalau nggak nerapin etika bermedia sosial ini? Padahal dampaknya cukup mengkhawatirkan loh. Kayak gimana tuh dampaknya? Yang pertama pastinya dampak psikologis sih Chan. Komentar-komentar negatif yang kita buat bisa menyebabkan munculnya kecemasan dari orang-orang yang dikomentari postingannya tersebut. Bahkan gak jarang yang sampai depresi dan melakukan bunuh diri karena banyaknya komentar negatif dan kebencian yang menyerang diri orang tersebut. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang etika bermedia sosial yang benar. Ada beberapa solusi nih yang bisa kita bagikan buat kalian. Yang pertama, tingkatkan literasi media sosial kalian. Kedua, lakukan kembali penyaringan dan pertimbangan nilai baik dan buruk sebelum memposting di medsos. Dan yang ketiga, bagi kalian yang udah ngerti etika dalam bermedsos, boleh kali ya ikut serta dalam mensosialisasikan pengenalan etika bermedia sosial. Last but not least, perlu diterapkannya sanksi-sanksi sosial bagi mereka yang kurang beretika di media sosial. So guys, pikir dulu sebelum bertindak, jangan bawa emosi lo ke media sosial. Dan yang terakhir, jangan ambil keuntungan dari masalah orang lain ya guys. Thank you guys yang udah nontonin video ini. Semoga pesan yang kita sampaikan berguna buat kalian dalam menggunakan media sosial. Gua Chandra. Dan gue Ernita, pamit dari hadapan kalian. See you, bye-bye.